Cara mengerjakan uji normalitas yaitu buka SPSS di bagian variable view, lalu di bagian name ditulis authentic, lalu enter. Tulis lagi konvensional. Setelah itu, bagian desimal angkanya diubah ke 0 semua. Setelah itu, ke data view. Data yang di soal di copy, lalu dipaste di SPSS. Setelah data sudah dipaste, langkah selanjutnya di-analyze. Setelah itu, klik non-parametric test, lalu legacy dialogs. Lalu pilih satu sampel K, S, kemudian authentic dan konvensional dimasukkan ke dalam tes variable list. Jika sudah langsung klik OK. Dan hasil output bisa di copy paste di Word. Yang kedua yaitu perbandingan autentik. 1, 1. Konvensional 2, 2. Uji homogenitas ini menggunakan perbandingan. Data autentik dan konvensional dijadikan 1. Kalau sudah, kita ke variable view. Kita edit bagian name, autentik, diganti hasil dan konvensional, diganti metode. Kalau sudah, kembali ke data view. Bagian data autentik menggunakan perbandingan 1, sedangkan konvensional menggunakan perbandingan 2. Kalau sudah di-analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik explore. Hasil dimasukkan ke dependent list dan metode dimasukkan ke factor list. Lalu klik plots dan checklist untransformed. Klik continue, lalu OK. Lalu di copy ke Word, pencet test of homogeneity. Yang ketiga yaitu data regresi variabel ganda. Buka SPSS di bagian variable view, lalu bagian name ditulis X1, X2, Y1. Setelah itu, di kolom label diketik sosial media untuk X1, nilai untuk X2, dan persentase statistik untuk Y. Setelah semuanya sudah diketik, lalu beralih ke data view, kemudian data di soal di copy paste di SPSS. Kalau sudah tinggal di analyze. Klik analyze, pilih regression, pilih linear, lalu di dalamnya ada kolom dependent dan independent. Lalu Y dimasukkan ke dependent, sedangkan X1 dan X2 dimasukkan ke independent. Kemudian klik statistik, lalu checklist bagian deskriptif, lalu continue. Kemudian klik plots, dependent dimasukkan ke Y dan Z reset dimasukkan ke X. Setelah dari SPSS, kita pindah ke Microsoft Word. Yang pertama, kita akan menganalisa uji normalitas. Dari tabel di atas menunjukkan hasil analisis dari kedua variabel. Nilai asim sig di atas menunjukkan 0,475 lebih besar dari 0,05. Maka data distribusi tersebut normal. Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh variabel intensitas authentic assessment. Nilai Z, K, S sebesar 0,844 dengan asim sig 0,475. Dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai sig sebesar 0,685 karena sig lebih besar dari 0,05,
Maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. Angka Levin statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, semakin besar nilai homogenitasnya. Yang kedua yaitu hipotesis mengenai regresi dua variabel. Yang pertama yaitu correlation. Dilihat dari signifikasinya hubungan antara prestasi statistik dengan sosial media yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi. Dilihat dari signifikasinya hubungan antara prestasi statistik dengan nilai yaitu 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi. Dilihat dari signifikasinya hubungan antara sosial media dengan nilai yaitu 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasinya. Selanjutnya yaitu model summary. Tabel di atas menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel bebas atau predikator terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%. Sedangkan 20,4% atau 100% kurangi 79,6%. Berarti kemampuan penelitian lebih besar dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu ANOVA. Nilai besarnya F hitung adalah 23,411, sedangkan besar signifikansi ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Yang terakhir yaitu koefisien. Tabel di atas menunjukkan variabel sosial media uji T sama dengan 4,946, sedangkan besar signifikansinya 0,0000 jauh lebih kecil dari 0,05. Ini berarti ada pengaruh sosial media dengan prestasi. Begitu juga nilai uji T sama dengan 0,672, sedangkan besar signifikansinya 0,514 jauh lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak ada pengaruh nilai dengan prestasi. Dari tabel koefisien A dapat dianalisis. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh prestasi belajar statistik dipengaruhi sosial media dan nilai dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 3,029 plus 0,262 X1 plus 0,015 X2. Y adalah prestasi belajar statistik, X1 adalah sosial media, X2 adalah nilai. Terima kasih.